Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Ketemu lagi dengan Kakak Teng Channel. Oke baik teman-teman, jadi di YouTube ada yang meminta untuk berbagi atau sharing terkait dengan penegakan hukum di laut. Ya, jadi sebelumnya saya mau perkenalkan sedikit. Saya punya latar belakang pendidikan pelayaran. Kemudian saya punya pengalaman bekerja di atas kapal-kapal niaga, mulai dari kapal tanker, kapal-kapal kontainer, kemudian kapal-kapal tugboat, dan terakhir kapal patroli milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dalam hal ini Direktorat KPLP. Seperti itu teman-teman. Dengan jabatan di atas kapal mulai dari Mualim 3, Mualim 2 sampai dengan Mualim 1 sudah saya jalani teman-teman. Itu sekedar sharing pengalaman. Ya, jadi saya lanjut teman-teman. Untuk penegakan hukum di laut, bukan saja dari instansi perhubungan laut, tetapi ada dari instansi yang lain. Dari Polairut, ada Angkatan Laut, kemudian ada Bea Cukai, ada juga Badan Keamanan Laut atau Bakamla, dan ada juga KKP. Seperti itu teman-teman. Jadi penegakan hukum di laut itu dilakukan oleh beberapa instansi, bukan saja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dalam hal ini yang akan saya bahas adalah penjaga laut dan pantai teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan sharing atau sedikit berbagi terkait dengan penegakan peraturan perundang-undangan di laut yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dalam hal ini Direktorat Penjaga Laut dan Pantai. Jadi dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran teman-teman. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, penjaga laut dan pantai diatur di situ teman-teman. Terkait dengan fungsi, terkait dengan tugas dan kewenangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 teman-teman. Fungsi daripada penjaga laut dan pantai adalah menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan pelayaran di laut atau keselamatan dan keamanan pelayaran baik di pelabuhan, di perairan ataupun perlindungan lingkungan maritim. Seperti itu teman-teman. Dan tugas-tugasnya. Nah, tugas-tugasnya terkait dengan melakukan pengawasan, penertiban, melakukan penanganan atau pencegahan, melakukan pengamanan sarana bantu navigasi, ataupun juga melakukan bantuan pertolongan jiwa di laut ataupun bantuan SAR. Seperti itu teman-teman. Itu kira-kira tugas daripada penjaga laut dan pantai. Kemudian kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran pada penjaga laut dan pantai adalah melakukan patroli laut, kemudian melakukan pengejaran seketika, kemudian melakukan pemberhentian dan pemeriksaan, dan kemudian melakukan penyidikan. Sebab itu penjaga laut dan pantai difasilitasi dengan kapal patroli, personilnya dipersenjatai, dan personil daripada penjaga laut dan pantai ini diberikan pendidikan dan pelatihan sehingga mampu untuk melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan di laut, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk penanganan tindak pidana pelayaran teman-teman. Jadi pada saat penjaga laut dan pantai atau personil
penjaga lautan pantai melakukan patroli keselamatan maritim. Ada prosedur, ada petunjuk teknis yang kami laksanakan. Jadi tidak serta-merta kami melakukan pemberhentian kapal ataupun melakukan pemeriksaan dan selanjutnya penindakan, namun ada standar operasional prosedur yang kami laksanakan. Jadi prosedur yang kami laksanakan adalah melakukan pengamatan atau identifikasi kapal-kapal, baik melalui Automatic Identification System atau AIS, atau melalui radio komunikasi, ataupun melalui visual, pengamatan secara visual seperti teman-teman. Di sini kami akan mendeteksi kapal-kapal yang melakukan kegiatan di perairan sekitar. Kemudian kita melakukan pemberhentian dan pemeriksaan, misalnya dalam hal pengamatan atau identifikasi kapal tersebut tidak terbaca datanya, ataupun dalam berkomunikasi kapalnya tidak dapat melakukan komunikasi, dan seterusnya, maka kami akan melakukan pengejaran, pemberhentian, dan pemeriksaan. Nah, selanjutnya kami akan melakukan tindak lanjut sesuai dengan tindak pidana pelayaran yang dilakukan. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini sangat berbahaya atau berisiko bagi teman-teman apabila melakukan tindak pidana pelayaran seperti berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syah Bandar, ataupun nakoda tidak memiliki kompetensi, ataupun muatan yang dimuat tidak memiliki dokumen-dokumen, dan seterusnya. Itu akan diproses dan ditindak lanjut seperti itu, teman-teman. Nanti ini sangat berisiko buat teman-teman. Mungkin itu dapat bermanfaat. Jadi di sini saya mau sampaikan untuk teman-teman bahwa walaupun beberapa instansi yang melakukan penegakan hukum di laut, bagi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tetapi yang perlu teman-teman takuti adalah berlayar tidak membawa dokumen yang lengkap. Sebab itu harapan saya atau besar harapan saya bagi teman-teman bahwa berlayar tetap berdasar pada ketentuan yang ada. Setiap melakukan pelayaran memastikan bahwa dokumen-dokumen kapal tidak berada di atas kapal dan update. Kemudian dokumen-dokumen krunya, dokumen-dokumen muatannya, dan dokumen yang lainnya, teman-teman. Personilnya tetap berada di atas kapal saat melakukan pelayaran sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pesan saya, mentaati peraturan pelayaran berarti mendukung terciptanya keselamatan berlayar. Mungkin itu saja, teman-teman. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kiranya dapat memberikan sedikit pengetahuan. Tetap semangat dan terus berkarya. Salam Dharma Jala Prajatama. Tetap sehat dan terus berkarya, teman-teman. Salam hormat Kakak Teng Channel.